Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Sebuah film yang memiliki 100% adrenalin berjudul The Gray Man tahun 2022, di mana film ini dibintangi oleh serangkaian aktor aktris papan atas yang pastinya tidak akan mengecewakan Anda semua. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar, selamat menonton, dan cekicrot. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda atau narapidana yang dipenjara gara-gara kasus pembunuhan, di mana dia mendapat kunjungan dari seorang pimpinan regu elit CIA bernama Bapak Fitzroy yang mengajak si pemuda untuk bergabung dengan regu elitnya. What's the catch? You work for us. Who's us? CIA memiliki sebuah program khusus bernama Sierra, di mana si pemuda akan dilatih untuk membunuh, lebih tepatnya membunuh para penjahat, yang pelatihan ini sendiri berpedoman pada sosok John Wick tentang bagaimana caranya untuk survive, bisa fokus pada tujuan, berkomitmen pada setiap misi yang dijalankan, dan memiliki tekad kuat sebesar John Wick untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai. We're gonna train you to kill bad guys. And since you've already killed one, it shouldn't... Si pemuda akan berada di zona abu-abu, atau istilah lain untuk seseorang yang berada pada posisi tidak dianggap dan tidak jelas dan tidak diketahui oleh siapapun, karena memang pemerintah sama sekali tidak mengetahui tentang program ini. Nah, jikalau si pemuda mau dan bersedia untuk bergabung, Bapak Fitzroy menjanji akan membebaskannya dari penjara sekaligus menghapus semua catatan kejahatannya, yang apabila dia sudah setuju, maka si pemuda akan diberikan nama khusus yang menjadikannya berbeda dari agen lain, yaitu Sierra 6. You'd be part of an elite unit, the Sierra program. Dan inilah pria abu-abu. 18 tahun kemudian, lebih tepatnya di Bangkok, si pemuda atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Six pun mendapat sebuah misi untuk membunuh seorang pria asal barat yang memakai kalung. Ini orangnya, di mana dengan senjata yang dilengkapi alat pendeteksi panas tubuh pun tak sulit bagi Six untuk melakukannya. Tetapi karena ada anak kecil yang menghalangi sang target, Six pun membatalkan eksekusi tersebut. You have no idea of the kind of people you're gonna have to deal with, and they are gonna come for this. Go loud, Six. แม่มาโคแม่ไปแล้ว Perkenalkan, dia adalah Danny Carmichael alias bos baru regu elit CIA menggantikan Bapak Fitzroy yang kita lihat di adegan awal tadi. Danny cukup emosi dengan Six yang tidak langsung eksekusi saja dan biarkan saja bocah itu mati tertembak, toh nggak ada hubungannya. Bukti bahwa Danny adalah sosok yang tega melakukan segala cara asalkan tujuannya tercapai. We have a very small window to take out a very bad dude. You're cleared for collateral. Go loud. Got jammed. Karena Danny terus mendesak, Six pun segera bergerak untuk menyelesaikan misi dengan metode lain yang lebih rapi, yaitu hand to hand seperti yang sering dilakukan oleh John Wick. Tiba saatnya duel, Six sempat kewalahan dengan si target memiliki kemampuan bertahan yang hampir mirip seperti dirinya. Namun karena Six diuntungkan dengan usia yang masih muda dan motivasi yang lebih kuat, dia berhasil menciderai si target dengan cukup parah. Faktanya, si target ternyata adalah mantan agen Sierra sama seperti si Six, bahkan namanya adalah Sierra 4, yang berarti dia adalah seniornya si Six dan juga direkrut langsung oleh orang yang sama, yaitu Bapak Fitzroy. Same as you. Where'd you train? Lakeside. Dalam detik-detik sakaratul maut itulah Sierra 4 mengungkapkan jika bos baru alias Danny Carmichael adalah seseorang yang berbah dan tidak worth it untuk dijadikan pemimpin, di mana Six diberikan sebuah kalung berisi informasi penting, entah informasi apa itu. Sebelum meninggal, Sierra 4 meminta satu hal kepada Six untuk habisi Danny dan regu elitnya karena mereka tidak seperti yang Six perkirakan. Dia adalah Miranda, pendamping Six dalam setiap misinya. Six menyuruh Miranda untuk pulang duluan dengan alasan dirinya ingin jalan-jalan terlebih dahulu.
Tak lama Danny pun menghubungi Six kenapa dia tidak ikut pulang bersama Miranda, di mana Six balik bertanya kenapa Danny tidak memberitahu jika targetnya adalah Sierra 4, seniornya sendiri, yang pada akhirnya Danny jujur bahwa Sierra 4 memiliki informasi penting berisi sesuatu yang bisa membuat Danny dan timnya dipenjara karena ya seperti Anda lihat sendiri, regu elit CIA ini bergerak tanpa sepengetahuan pemerintah dan bertindak di luar aturan sehingga wajar saja jika Danny sangat menginginkan flash disk yang ada di dalam kalung tersebut. One wristwatch. Wristwatch. R1 smartphone. 6. Did he have anything on his person? Last chance. 6. Understood. No joy, I repeat. No joy. Penasaran dengan sosok Danny, bos barunya, Six pun mencoba mencari tahu di situs resmi CIA tetapi tidak memiliki akses, sehingga Six pun menghubungi Bapak Fitzroy alias mantan bosnya yang sekarang sudah pensiun untuk meminta bantuan beliau menyiapkan regu penjemput supaya dirinya bisa pergi ke tempat aman. Well, I'll do some checking. I still have friends up the food chain. Give me an hour to find a local extraction team. There's an airfield near Chiang Mai. Get to it. Singkat cerita, Six sudah sampai di pesawat yang di situ sudah ada regu penjemput yang merupakan anak buahnya Bapak Fitzroy, sehingga Six bisa langsung pergi ke tempat aman untuk bersembunyi dari Danny dan regu elitnya. Danny sendiri terlihat sedang ambek-ambekan tepat di depan wakilnya yang bernama Susan. Ini babangusnya, Danny mengungkapkan kekhawatirannya tentang informasi tersebut yang apabila sampai jatuh ke tangan pemerintah atau pihak tertentu, maka lembaga ini bisa ditutup dan dirinya sebagai bos bisa-bisa dipenjara untuk waktu yang sangat lama, sehingga Danny tidak memiliki pilihan lain selain meminta bantuan pada satu agen yang sebenarnya kurang worth it dalam bekerja. Bahkan Susan sendiri tidak menyarankan hal itu karena agen yang dimaksud sangat-sangatlah brutal dan lebih mirip seperti seorang sosiopat. He has methods. Sociopathic methods. So sit on him, the guy, like it's a bad thing. It's a dangerous. Dan inilah agen yang dimaksud yang wajahnya pasti sudah tidak asing bagi kalian semua. Dia bernama Leon Hansen, kita panggil saja Hansen. Benar kata Susan, Hansen memakai metode layaknya sosiopat seperti yang bisa Anda lihat sendiri. Saat itulah Danny menelepon dan memberinya tugas baru untuk menangkap Six dan ambil sesuatu yang ada padanya. Give me a name. Sierra 6. Get it back. Make him gone. You right back. Meski brutal dan tak bermoral, bukan berarti Hansen adalah orang yang bodoh. Dia langsung meminta data milik orang-orang terdekatnya alias orang yang telah merekrutnya, yakni siapa lagi jika bukan Pak Fitzroy, di mana Hansen menekat menculik keponakan beliau supaya membuka mulut tentang di mana Six berada saat ini. Where is he? Where's who? You really want to do this? You know, kids. Tak punya pilihan lain, Fitzroy terpaksa menyuruh orangnya untuk membunuh Six yang ketika mereka sedang ngadodoho untuk menghabisi nyawanya, tiba-tiba... Just make it painless. You understand? Roger that. Ya, insting seorang agen Sierra memang tidak perlu diragukan lagi. Program latihan yang didapatkan Six benar-benar melebihi pelatihan pada umumnya, yang hal itu disadari betul oleh Fitzroy yang memang memiliki keyakinan tersendiri bahwa Six tidak akan mudah untuk dibunuh. Setelah melewati ketegangan yang cukup beradrenalin, Six berhasil mendarat di tanah Turki, di mana dia langsung menghubungi Fitzroy yang meminta maaf karena dirinya diancam, lebih tepatnya keponakannya diculik dan diancam akan dibunuh. Hansen langsung merebut teleponnya untuk mengancam Six bahwa dirinya cukup bangga bisa mendapatkan tugas ini, yaitu untuk menangkap seorang agen Sierra yang begitu terkenal di karangan regu elit CIA. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Hansen mengurungkan niatnya dan justru nampak tertantang untuk bisa menangkap Six. The asset you stole, and I won't have to chop your head off. Hey, Lloyd. Yeah. I immediately don't like you.
Melihat semangat Hansen yang berapi-api membuat Fitzroy ingin menyampaikan sesuatu bahwa Hansen sama sekali tidak sebanding dengan Six. Motivasi mereka berdua jelas berbeda karena Six sudah dilatih untuk menjadi agen yang sangat fokus, berkomitmen, dan bertekad kuat. Hal itu langsung dibalas Hansen dengan mengatakan bahwa dirinya jauh lebih baik, lebih pintar, dan jauh lebih punya banyak fasilitas. Yang hal itu dibuktikan dengan tim pembunuh CIA yang sudah dia siapkan untuk memburu Six. I'll unearth every man or woman he's ever slept with. Every grade A wet team from here to Reykjavik. I'll dig up every safe house he's ever stayed in. And that, Dawn, is exactly what bad ethics. Six sendiri terlihat sudah berada di salah satu gerbong kereta di mana dia menyempatkan untuk makan terlebih dahulu, yang mana adegan ini cukup membuat saya merasa merasa puas lah, karena dari sekian banyak film action yang pernah saya tonton, jarang sekali ada tokoh utama yang menyempatkan untuk mengisi perutnya, padahal kan gelut teh butuh tenaga. Kalau perut kosong buru-buru gelut atau berpikir saja ngek itu hoream, tidak mampu, yang ada malah rese karena lapar. Sehingga Six adalah satu dari sekian banyak tokoh utama yang cukup masuk akal untuk menjaga stamina dalam menghadapi aksi-aksi selanjutnya. Sembari menunggu Six bangun, mari saya bawa Anda ke 2 tahun sebelumnya, di mana saat itu Fitzroy masih menjabat sebagai bos regu elit. Di situ ada salah satu pimpinan CIA bernama Maurice yang memberi sebuah tugas unik kepada Six untuk menjaga keponakan Fitzroy yang saat ini sedang ditawan oleh Hansen. Which means you are going to babysit. You guys taught me how to kill people, not care for them. Dia bernama Claire, keponakan Fitzroy yang memiliki kelainan jantung yang membuatnya harus dipasangi alat pemacu jantung yang bisa dilacak layaknya GPS, di mana Six bertugas untuk menjadi babysitternya karena dengan pekerjaan Fitz yang seorang bos regu elit CIA, tentu banyak pihak yang memburunya, termasuk memburu Claire keponakannya. Six is an odd name. Just, 007 was taken. Looking for your jacket? It's like I sat on it. Claire's asleep. I'm going out for a bite. Selama menjaga Claire itulah keduanya menjadi cukup dekat dan saling nyaah satu sama lain, di mana Six beberapa kali berhasil menyelamatkan nyawa Claire berkat kemampuan membunuh yang dia miliki. Kembali ke saat ini di mana Six terlihat sudah sampai di Vienna untuk menemui seorang hacker sekaligus pembuat identitas palsu bernama, kita panggil saja Samsul ya, ini orangnya. Six meminta Samsul untuk melacak keberadaan Claire menggunakan nomor seri alat pemacu jantung yang dipasang dalam tubuhnya, sekaligus minta dibuatkan paspor palsu agar bisa pergi dari negara ini. Voila. Fight. Wanted you. You want Ecuador. Have you been there? Setelah berhasil mendapatkan koordinat lokasi Claire dan menuliskannya di telapak tangan, Six diminta berdiri di tempat yang sudah disediakan untuk diambil foto untuk paspornya. Tapi tiba-tiba, The desired response. Yes. That's good. ya, Samsul rupanya tergiur dengan hadiah yang dijanjikan Hansen apabila bisa mendapatkan Six, di mana Hansen dan pasukan segera terbang menuju lokasi Samsul untuk menangkap si Six yang sedang terjebak di dalam lubang atau sumur ini. Seperti yang sudah dijelaskan Fitzroy, Six adalah seorang agen yang sudah dilatih untuk fokus dan cerdas melebihi agen biasa, di mana Six bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya untuk bisa survive. Yang hal itu dibuktikan ketika Six menggunakan pipa besi dan beberapa benda yang ada di lubang tersebut supaya dirinya bisa keluar sebelum Hansen dan pasukan tiba di sini. Lack of family and plausible deniability. Identity is permanently destroyed. Di sisi lain, di markas regu elit CIA kita akan melihat Danny tengah menginterogasi Miranda terkait keterlibatannya dengan Six, di mana Miranda nampak begitu membela Six yang tidak mungkin berkhianat. Yang di situ Miranda tak sengaja melihat lokasi Six pada ponsel milik Danny yang sama sekali tidak disadari oleh Danny sendiri. What's the asset? Do you know where Six is? No. Remove yourself from my personal space. Kembali ke kediaman Samsul, Hansen dan pasukan sudah tiba di sana, di mana Samsul langsung ditembak mati saat itu juga, dan itulah akibatnya jika sudah menjadi seorang pengkhianat. Saat Hansen dan pasukan menuju ke lubang dan sudah percaya diri tinggal bisa menangkapnya dan membawanya, tiba-tiba Jackpot in the world.
Untuk pertama kalinya, Hansen akhirnya bisa berhadapan langsung dengan seorang Sierra Six yang ketika interogasi sedang dilakukan, tiba-tiba Six menjatuhkan sebuah granat yang membuatnya bisa lolos dari tempat tersebut. Tak menyerah, Hansen kembali menodongkan pistol agar Six mau bicara dan lagi-lagi interogasi pun digagalkan berkat Miranda yang berhasil membius Hansen dan membawa Six pergi dari tempat ini. Mereka berdua pergi ke Praha untuk menemui mantan pemimpin CIA yang sudah pensiun, yakni Ibu Maurice yang sempat kita lihat di adegan flashback tadi. Six dan Miranda diperlihatkan dokumentasi tentang betapa brutalnya Danny saat sudah menjadi bos regu elit CIA, yang mana dia dan Hansen benar-benar cocok karena keduanya sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu mengorbankan nyawa tak berdosa untuk mencapai tujuan tertentu. Unsanctioned, with no regard for collateral damage. Looks like he found out about Carmichael, got a hold of some evidence. This is why Carmichael pushed me and Fitz out. Di saat bersamaan, pasukan elit Hansen terlihat sedang dalam perjalanan menuju kediaman Maurice yang Hansen sendiri memilih untuk mengawasi saja dari markas. Setibanya di sana, mereka langsung menembaki kediaman Maurice tanpa memperdulikan keselamatan warga sipil yang ada di sekitar. Miranda disuruh untuk pergi duluan, sementara Six memilih untuk tetap berada di sini melindungi Maurice. Tetapi karena Six adalah prioritas utama untuk membongkar kebusukan Danny, Maurice pun mengorbankan dirinya demi keselamatan Six. Don't do this, Maggie. Open the door. Setelah Maurice mati, Six sempat akan ditangkap polisi tetapi berhasil kabur ke alun-alun. Namun karena Six terlalu gurung gusuh dan rurusuhan, dia pun harus ketabrak mobil dan berhasil diamankan oleh polisi setempat. Sambil menunggu tim SWAT datang, Six pun diborgol ke pagar alun-alun yang hal itu benar-benar ide buruk karena Hansen kembali mengirim pasukan kedua, yaitu pasukan Alpha yang diperbolehkan untuk menembak sesuka hati tanpa memperdulikan warga sipil yang ada di sekitarnya. You have my permission to shoot anyone standing in his way. Dan ya, Hansen benar-benar sangat brutal ketika menyuruh pasukan Alpha untuk membunuh para polisi juga, padahal sama-sama bekerja di bawah pemerintahan. Sebegitu sulitnyakah menangkap Six sampai-sampai mereka menggunakan senjata berat, bahkan tak segan-segan meledakkan satu mobil SWAT menggunakan rocket launcher. Extra 10 million to the first guy to put a bullet in this Ken doll's brain. My God, how hard is it to shoot somebody? Kesal dengan tim Alpha yang bekerja tidak becus, Hansen kembali mengirim tim Delta ke lapangan yang menjadikan situasi semakin chaos. Six secara kebetulan menemukan sebuah pistol dan menggunakannya untuk melepaskan borgol dan kabur dari tempat tersebut. Would someone mind shooting the man handcuffed to the bench? This is insane. Lloyd, please. Negative, we lost him. Ketegangan rupanya belum selesai sampai di sini karena ketika Six naik ke tram atau kereta kota, 3 anggota tim Delta berhasil masuk ke sana juga, yang di saat bersamaan muncullah Miranda dengan mobil anti pelurunya untuk membantu Six keluar dari situasi tersebut. All teams report status.
Dan ya, hanya untuk membunuh satu orang saja Hansen sudah merusak infrastruktur kota dengan sangat parah. Bahkan dengan effort yang habis-habisan ini, Hansen justru kehilangan semua anggota tim Alpha dan tim Delta. Hal itu rupanya membuat Susan kesal dan meminta Hansen untuk hentikan ini semua. Tetapi tak lama muncullah sebuah panggilan dari satu anak buah Hansen yang merupakan agen asal India yang kebetulan sedang berada di lokasi tersebut. This is quite possibly the most spectacular failure. Tracking the target. No change, Lone Wolf. Six dan Miranda sendiri pergi ke sebuah rumah sakit untuk meminjam komputer milik rumah sakit demi bisa melacak koordinat lokasi Claire saat ini. Dan yang menarik adalah tulisan pada telapak tangan Six rupanya masih utuh dan tak pudar sedikit pun, sehingga bisa disimpulkan bahwa spidol yang Six gunakan adalah spidol permanen merek Snowman yang memiliki kualitas bagus dan tahan lama, bukan promosi. There. She's in Croatia. Ya, muncullah si pria India menghajar Six dan Miranda sampai kewalahan, di mana dia berhasil merebut disnya dan lolos dari kejaran mereka berdua. Si pria India pun langsung pergi ke markas untuk menyerahkan disnya, di mana Claire dan Fitzroy sendiri dikurung di kamar atas. Hansen mengatakan akan membunuh mereka berdua karena mereka sudah tidak berguna lagi. Yang hal itu cukup membuat si pria India ini kaget karena tidak tahu jika ada anak kecil yang dilibatkan dalam kasus atau misi ini. Yahtzee. You're killing a girl? Do you consider putting a bullet in the girl upstairs a success? Di sisi lain, di perimeter penjagaan kita akan dikejutkan dengan kemunculan Six dan Miranda yang ujuk-ujuk sudah sampai di sini. Mereka mengambil persenjataan milik para penjaga dan tanpa buang waktu lagi langsung membombardir markas si Hansen. All units to the courtyard. Sementara Miranda mengalihkan perhatian, Six terlihat sudah berada di kamar untuk membawa Claire dan Fitz kabur dari sini. Yang hal itu rupanya disadari oleh Hansen yang langsung pergi ke atas untuk memeriksanya. He's trying to draw us away. Terjadi baku tembak yang membuat Fitzroy mengalami luka parah. Merasa tidak akan selamat, Six diminta untuk membawa Claire kabur dan dibiarkan dirinya tetap di sini untuk menghambat Hansen dan pasukannya. Dan Take her! Miranda sendiri kembali harus berhadapan dengan si pria India yang mana terjadi hal yang tak terduga ketika si pria India ini memutuskan untuk menyerahkan dis tersebut. Rupanya dia sudah tidak peduli lagi dengan uang dan hadiah yang ditawarkan Hansen, karena setelah tadi dia mendengar ada anak kecil yang dilibatkan, dia menjadi ilpil dengan si Hansen ini dan sudah tidak ada semangat lagi untuk melanjutkan pekerjaannya. These are not honorable people. Take it. Kembali ke Six dan Claire yang sudah mencapai daratan, di mana mereka berdua berhasil dihadang oleh Hansen yang punya watak keras kepala. Claire berhasil tertangkap oleh Hansen dan membawanya ke tengah taman untuk melakukan duel 1 lawan 1 dengan Six. Hey! Six! What do you say, Six? You wanna dance? Setelah Claire dilepaskan, kini giliran mereka berdua akan duel menggunakan tangan kosong biar ada gregetnya. Duel ini sebenarnya cukup riskan karena Hansen sebenarnya agak kurang percaya diri apabila bertarung tanpa shieldnya atau tanpa perisai vibraniumnya. Namun karena ini adalah keharusan, mau tidak mau Hansen harus melawan Six dengan tangan kosong saja. Ya, Hansen justru tewas ditembak oleh Susan yang sudah geremetan dari tadi ingin menghentikan aksi gilanya. Dan tak hanya itu, Six pun ditembak di bagian kaki supaya tidak bisa kabur, karena Susan rupanya ingin membuat sebuah kesepakatan dengan Six apabila dia mau si Claire tetap hidup. Relax. You live.
Six diminta untuk menjadi saksi dan Hansen akan dijadikan kambing hitam atas semua kekacauan yang terjadi, yang meskipun Six harus mendekam di penjara untuk waktu yang sangat lama, setidaknya Susan berjanji akan menjaga Claire dan mau membiarkannya tetap hidup. Dua minggu kemudian, Danny, Susan, dan Miranda pun dibeat oleh para petinggi CIA atas kekacauan yang sudah terjadi, dan dibeatnya pun langsung oleh sang sutradara sendiri, di mana disnya sendiri sudah dihancurkan sehingga membuat Danny dan regu elit rahasia ini tetap berjalan seperti biasa. Is that understood? Understood. Understood, sir. To exonerate the three of you in this affair. If anything ever happens to Claire Fitzroy, tanpa sepengetahuan pemerintah, Danny dan Susan diam-diam mengurung Six di bawah gedung markas mereka, yang ketika sudah sampai di bawah, betapa terkejutnya mereka semua saat melihat para penjaga sudah ngagoler tidak berdaya dengan Six yang sudah tidak ada di tempatnya. Dan ya, Six berhasil melumpuhkan para penjaga dan bisa bertemu lagi dengan Claire, di mana mereka berdua akan pergi ke tempat yang aman dan jauh dari konflik untuk memulai hidup yang baru. Setelah semuanya selesai, saya baru mendapat kabar jika Hansen berhasil dibangkitkan menggunakan formula buatan Howard Stark, di mana tubuhnya kini menjadi sangat atletis dan dilirik oleh organisasi Hydra untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Hell Hydra.